Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Agustina dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892050022. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi proyek tes UTS mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Yang akan dibahas pada video ini adalah apa saja kegiatan manajemen operasional dan berikan contoh tahapan penerapan aktivitas nyata manajemen operasional suatu perusahaan. Manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan secara menyeluruh dan optimal pada masalah tenaga kerja. Barang-barang seperti mesin, peralatan, bahan-bahan mentah, atau produk apa saja yang sekiranya bisa dijadikan sebuah produk barang dan jasa yang biasa dijual belikan. Manajemen operasional juga sebagai penanggung jawab dalam sebuah organisasi bisnis yang mengurusi persoalan produksi, baik dalam bidang barang atau jasa. Dilihat dari definisi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, fungsi manajemen operasional, yakni dalam hal pengambilan keputusan mengenai kebutuhan-kebutuhan operasional. Kedua, manajemen operasional mesti juga memperhatikan mengenai sistemnya, terutama sistem transformasi. Dalam persoalan manajemen operasional, ada struktur kepengurusan yang mesti dibentuk. Tetapi bukan hanya dibentuk, melainkan mesti juga dilaksanakan sebagaimana fungsi dari masing-masing tugasnya. Pimpinan tertinggi dalam sistem manajemen operasional adalah manajer operasional. Tugas dari seorang manajer adalah melakukan dan memetakan fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan tugasnya. Misalnya membuat konsep dalam hal perencanaan, pembentukan staf, pengorganisasian, serta memiliki jiwa kepemimpinan dalam mengendalikan manajemen operasional secara keseluruhan. Dalam dunia manajemen operasional, para pemegang keputusan manajer operasional juga memiliki tanggung jawab yang tidak sedikit. Di antaranya sebagai manajer, mestilah mempunyai pikiran luas sehingga konsepnya mesti menghasilkan barang dan jasa. Mengenai pengembalian keputusan sebagai bentuk operasi dan sistem transformasi yang akan dilakukan. Namun, sebelum mengambil sebuah keputusan itu, kita terlebih dahulu tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, tapi terlebih dulu kita mengkajinya dalam langkah pengambilan keputusan lewat fungsi operasi. Selanjutnya, kegiatan manajemen operasional. Berikut ini beberapa bidang kegiatan yang membutuhkan keahlian manajemen operasional dalam pelaksanaannya. Yang pertama, manajer pabrik. Manajer pabrik merupakan keahlian dalam bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian dan persediaan, termasuk juga kontrol terhadap pekerja di bagian operasional dan sumber daya lainnya. Kedua, direktur pembelian. Berkaitan dengan fungsi pembelian, keahlian menelaah penjualan, menjalin hubungan yang baik dari supplier hingga distributor, dan koordinasi kegiatan operasi perusahaan. Yang ketiga, manajer mutu. Melakukan pengawasan terhadap semua konsep kualitas, karena mutu merupakan tanggung jawab bersama. Keempat, konsultan perbaikan proses. Kegiatan yang berkaitan dengan desain proses juga konsultasi tentang berbagai perbaikan proses. Yang kelima, manajer dan perencanaan rantai pasokan. Sepenuhnya memegang tanggung jawab tentang pembicaraan kerjasama antara perusahaan dengan supplier dan distributor. Untuk contoh tahapan penerapan aktivitas nyata manajemen operasional suatu perusahaan, yang saya ambil di sini adalah contoh dari perusahaan susu sapi. Beberapa strategi yang digunakan perusahaan susu sapi ini, yang pertama ada strategi perencanaan. Strateginya itu yang pertama, pembelian sapi dengan harga miring dan memilih sapi yang terbaik dengan harga yang murah. Kedua, memberikan harga yang sesuai bagi masyarakat. Ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Keempat, pembuatan produk kompos dengan memanfaatkan limbah kotoran peternakan sapi.
Kelima, pemasaran kepada produk hidroponik dan hortikultural sebagai perusahaan yang sangat membutuhkan pupuk kompos. Keenam, penyuluhan terhadap petani untuk menggunakan bahan alami sehingga tidak merusak tanah dengan adanya bahan kimia. Ketujuh, menjual produk dengan harga bersaing. 8. Memilih lokasi wilayah kota yang memiliki lahan kecil dan membutuhkan penghijauan. 9. Mencari bahan dengan peternakan sapi dari masyarakat sehingga limbah dari sapi dapat diolah dengan baik. Selanjutnya, kebijaksanaan perusahaan susu sapi ini ada 4. Yang pertama, mencari sapi perah yang terbaik dengan produksi susu yang terbaik. Kedua, memilih tempat yang jauh dari pemukiman agar tidak mengganggu masyarakat. Ketiga, memberikan harga yang sesuai dengan produk yang tersedia. 4. Mempromosikan dengan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya produk tanaman organik, yang dimana produk organik lebih laku untuk menuju pasar internasional. Program kerja yang ada di perusahaan ini, yang pertama, mengumpulkan anggota untuk mempersiapkan pendirian badan usaha. Kedua, merekrut dan mempersiapkan susunan organisasi dan pemilihan kepengurusan. Ketiga, mempersiapkan tugas yang dilakukan untuk pendirian badan usaha dan setoran awal sebagai modal awal perusahaan. Keempat, mempersiapkan surat-surat dan izin untuk pendirian badan usaha. Kelima, mendirikan peternakan sapi perah untuk mendapatkan bahan baku susu dan pupuk kompos. 6. Membeli mesin untuk pengolahan susu sapi dan pengolahan pupuk kompos. Ketujuh, memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai tindakan awal untuk promosi dan pemasaran. Kedelapan, memberikan penyuluhan tentang pentingnya gizi bagi masyarakat dan penggunaan pupuk organik bagi tanaman untuk merawat unsur hara yang terdapat pada tanah yang kini sedikit menipis karena pengaruh pestisida. 9. Memberikan penyuluhan fungsi tanah agar merawat dan menjaga zat penting yang terkandung dalam tanah. Ke-10. Memasarkan produk kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan pertanian hidroponik dan hortikultura. Ke-11. Mendekati masyarakat perkotaan yang memiliki lahan sempit dan memberikan pengarahan tentang penghijauan di daerah perkotaan. Terakhir, visi misi perusahaan ini. Yang pertama ada visi. Visi perusahaan ini merupakan menjadi perusahaan yang sosialis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan ikut serta dalam perkembangan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Untuk misinya ada 4. Yang pertama, membangun masyarakat yang sehat bersama susu sapi segar. Kedua, memenuhi gizi masyarakat dengan konsumsi susu sapi segar. Ketiga, mengembalikan unsur-unsur hara dan zat lain di dalam tanah dengan olahan pupuk kompos, olahan susu sapi segar. Keempat, mengembangkan penanaman menggunakan teknik hortikultural untuk menjaga tingkat unsur hara pada tanaman dan membangun penghijauan di daerah perkotaan.